Salam, selamat pagi seluruh jemaat GPIB Ebenezer Samarinda dimanapun saudara-saudara berada, baik di Samarinda dan sekitarnya ataupun di pos Pelkes Kanan Barotongko Kutai Barat dan pos Pelkes di Lempake. Puji Tuhan atas segala kemurahan Tuhan, kita boleh melihat dan merasakan bagaimana Tuhan selalu setia memelihara kehidupan kita semuanya. Dan di hari kemenangan Dia, di hari Minggu ini, mari kita gunakan kesempatan yang sangat berharga ini untuk datang kepada Tuhan dan bisa dilakukan di mana saja. Mungkin Anda sedang berada di rumah, mari kita siapkan hati. Anda sedang berada di berbagai tempat, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Yesus. Kita akan membaca firman Tuhan, merenungkannya. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, bimbing kami pada pagi hari ini Tuhan, untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami, sebagai gereja-Mu, sebagai rumah tangga Kristiani, karena firman-Mu merupakan pedoman dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur padamu. Amin. Jemaat yang diberkahi Tuhan, tema baca Alkitab yang akan saya sampaikan di hari Minggu ini berjudul Jangan Putus Asa di Tengah Badai Hidup. Jangan putus asa di tengah badai hidup. Bacaan dari kitab Injil Lukas pasal 21 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Lukas 21 ayat ke-10 dan 11 berkata, Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Jemaat yang diberkahi Tuhan, saya angkat redaksi Lukas ini ketika dikatakan dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan. Di awal tahun 2020 ini, dunia ini dan juga tanah air kita Indonesia mengalami sebuah peristiwa yang sangat mengejutkan, mengalami sebuah kejadian yang luar biasa, yakni munculnya wabah virus yang disebut sebagai COVID-19 atau virus corona. Dan virus ini berawal dari Cina dan sampai menyebar cukup cepat dan luas sampai 180 negara, termasuk di tanah air kita Indonesia ini. Dan masyarakat yang terjangkit positif virus COVID-19 ini sebanyak 369 orang. Ini catatan terakhir pada hari yang kemarin. Tentu jemaat, ini peristiwa yang pasti menakutkan, yang membuat kita khawatir, membuat kita was-was, yang membuat kita tidak nyaman, tidak enak, gelisah. Ini peristiwa yang luar biasa. Oleh karena itu, sebagai anak Tuhan, mari kita kembali kepada Alkitab, melihat firman Tuhan yang akan memberikan hikmat untuk kita semua menyikapi peristiwa yang luar biasa ini. Saya baca ulang Lukas 21 ayat 11 berkata, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, khusus kalimat ketika Tuhan berkata, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan. Ini merupakan pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya
supaya mereka tidak menjadi putus asa ketika menghadapi bermacam-macam kejadian yang sangat dahsyat, peristiwa yang mungkin mengerikan, peristiwa yang mungkin luar biasa. Jangan sampai mereka merespon itu dengan keputusasaan. Mari kita lihat ayat yang ke-15, dikatakan demikian. Ayat 15 berkata, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Yesus mengatakan, aku sendiri memberikan kepadamu kata-kata hikmat. Itu berarti bahwa menghadapi kenyataan peristiwa yang mengherankan, yang luar biasa, yang mengejutkan, terutama peristiwa virus COVID-19 ini, mari kita bersama-sama meminta hikmat dari Yesus, meminta Roh Kudus memberikan kita hikmat, pengetahuan, pengertian untuk dapat memahami apa makna dari peristiwa yang terjadi di dunia ini, dan terutama di tanah air kita Indonesia, bahkan Kalimantan Timur, dan terkhusus kota Samarinda dan sekitarnya. Ini peristiwa yang sangat mengherankan, yang mengejutkan sekali, supaya kita tidak terganggu dengan kencang dengan masalah ini. Yang pertama adalah kita datang kepada Yesus, mohon hikmat dari Dia, mohon pengertian dari Dia, mohon pengetahuan dari Dia, supaya dengan demikian Roh Kudus akan memberikan kita pengertian, memberikan kita hikmat untuk memahami apa kejadian seperti yang kita alami sekarang ini menjadi sebuah perenungan untuk kita semuanya. Dan hikmat Tuhan itu adalah ketika gereja ini merespon himbauan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dari PGI, bahkan dari Majelis Sinode GPIB sendiri, supaya bagaimana gereja cepat bertindak untuk menghambat penyebaran virus COVID-19 ini. Itu merupakan hikmat Tuhan yang harus kita lakukan bersama-sama dengan serentak. Ibadah-ibadah minggu ditiadakan di gereja. Itu hikmat Tuhan, dan dialihkan ibadah dilaksanakan di rumah-rumah jemaat. Mungkin jemaat bertanya, apakah bisa melaksanakan ibadah di tengah-tengah keluarga kita? Mari buka Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-20 berkata seperti ini. Matius 18 ayat 20 berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini firman Tuhan, di mana sekian orang, 2 atau 3 orang sepakat dalam nama Tuhan membangun persekutuan dengan Tuhan, maka Allah hadir di tengah-tengah mereka. Ketika suami, istri, anak-anak mencari Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan dalam ibadah, maka Yesus hadir bersama-sama dengan mereka. Itu merupakan hikmat Tuhan. Di samping kita menyikapi pesan pemerintah untuk menjaga jarak antara satu dengan yang lain, untuk menjaga disiplin diri, kebersihan diri, dan juga lingkungan, wujud solider dengan sesama kita, itu juga merupakan bagian dari hikmat Tuhan. Kita sangat membutuhkan hikmat dari Roh Kudus, hikmat dari Yesus. Yang kedua, kita buka ayat yang ke-18 berkata, tetapi tidak selai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Tetapi tidak selai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Ini merupakan janji Yesus, dan juga untuk kita semuanya, bahwa hidup kita itu dalam kendali Tuhan. Tuhan tetap memelihara kita, mengontrol kita semuanya. Sekalipun dalam kehidupan ini bukan berarti kita
steril dari bermacam sakit penyakit, bahkan juga kematian. Tapi kita percaya bahwa janji Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Tuhan selalu mengendalikan kehidupan kita. Bahkan Dia juga memelihara kehidupan kita. Sampai hari ini Tuhan selalu memelihara kehidupan kita semuanya. Bukti Bapak Ibu, bagaimana Allah memelihara kita semuanya. Kita buka Injil Matius pasal 10 ayat 30 dan 31 berkata, "Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Itu jadi Tuhan. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Pasti Tuhan memelihara kita semuanya. Aminkan janji Tuhan itu. Yang ketiga, kita lihat ayat ke-19 berkata, "Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Kata Yesus, kalau kamu tetap bertahan. Tetap bertahan artinya kita dipanggil untuk tetap bertekun, tetap sungguh-sungguh. Dan dalam ketekunan itu membutuhkan yang namanya kesabaran. Kita harus sabar menjalani isolasi diri. Mungkin 2 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan harus ada kesabaran. Itu bagian dari ketekunan. Dan kedua, jangan kehilangan pengharapan menghadapi tantangan hidup yang keras saat ini. Jangan kehilangan pengharapan. Bagian dari orang yang belajar untuk tekun. Ketekunan membutuhkan kesabaran dan membutuhkan juga sikap hati yang tidak hilang pengharapan. Mari buka kitab Wahyu pasal 14 ayat 12 yang bicara tentang pengharapan. Wahyu pasal 14 ayat 12 berkata, "Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus." Tuhan mau supaya kita tekun sungguh-sungguh dengan Dia. Memang butuh kesabaran dan juga jangan sampai kehilangan pengharapan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk masa-masa Prapaskah, masa jemaat semuanya mengenang dan kembali menghayati bagaimana perjalanan Yesus Kristus yang penuh tantangan, penuh penderitaan. Ini kesempatan kita semua untuk introspeksi diri, kesempatan untuk merenung, kesempatan juga untuk berpuasa, meratap diri, sadar diri, kesempatan untuk menyesal dan bertobat dari segala dosa yang kita lakukan selama ini. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, jangan putus asa menghadapi kenyataan yang mengejutkan sepanjang bulan ini tentang wabah virus COVID-19 itu. Minta hikmat dari Tuhan. Yang kedua, percaya janji Tuhan. Dan yang ketiga adalah belajarlah untuk tekun, sabar, dan jangan sampai kehilangan pengharapan. Selamat memasuki masa-masa Prapaskah Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Tetap semangat. Badai pasti berlalu. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah berbicara untuk kami semuanya. Engkau menguatkan kami. Terima kasih berkat semua jemaat, seluruh keluarga GPIB Ebenezer Samarinda dan sekitarnya, Indonesia dan juga dunia ini. Pasti badai berlalu. Dalam nama Kristus kami mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Salam, tetap berkarya. Tuhan memberkati. Amin.